Menurut Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 oleh Kemenkes, prevalensi stroke adalah 8,3 per 1000 penduduk. Jadi setiap 1000 penduduk 8,3 orang akan bisa terkena stroke. Tiba-tiba muncul ada serangan jantung kan Ibu, ada jantungnya itu pokoknya ada gejala jantung, terus berupaya juga para dokter di sana untuk kesembuhannya, tapi Allah berkehendak lain. Pukul 2:10 suami saya meninggal. Nah itu yang saya tanyakan, apakah stroke-nya atau serangan jantungnya gitu Bu yang pemicunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ini senyum-senyum sendiri karena tadi belum dijelaskan. Apalagi di hadapan saya ini ibu-ibu semua. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya serta ridhonya pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dan menghadiri kegiatan acara Hari Bakti Dokter Indonesia ini yang dirangkai dengan talk show atau mungkin seminar tentang stroke, penyakit stroke. Yang saya hormati Ibu Ketua PKK, Penggerak PKK dan Wakil Ketua Penggerak PKK Kota Pontianak beserta pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kota Pontianak, Ketua dan pengurus. Di sini hadir juga Kepala Dinas Sosial dan yang mewakili Kepala Dinas OPD terkait para dokter, ibu-ibu penggerak PKK mulai tingkat kecamatan mungkin sampai tingkat kelurahan. Kalau bicara stroke pasti nggak jauh dengan makanan. Jadi saya mulai dengan pantun goreng kentang ya. Makan kroket kentang digoreng dadakan. Masih panas rasanya enak. Selamat datang saya ucapkan di aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak. Lagi-lagi makanan ya. Bapak Ibu, di Indonesia, di Kota Pontianak khususnya, stroke itu udah bahasa yang familiar, kita sering dengar. Ya, kalau dengar keluarga, teman sakit apa serangan stroke, pasti arahnya tidak sadar, parah atau lumpuh. Kebanyakan lumpuh ya. Nah penyebabnya itu adalah karena saluran saraf di otak ya Pak Dokter ya, itu pasti ada penyumbatan. Terus hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah nanti ditanyakan pada dokter-dokter yang hadir di depan nanti bagaimana cara supaya tidak stroke. Ada mungkin gejala biologis ya, turunan atau juga penyebab karena pasti pola hidup yang disebabkan dari lingkungan. Pola hidup yaitu tadi pola makan. Nah katanya kalau supaya tidak stroke tuh makannya harus diet garam misalnya, nitrogen natrium ya, garam dikurangi. Tapi kalau tidak pakai garam, tidak pakai mecin, tidak nyaman. Nah itu dikurangi, harus olahraga dan lain sebagainya. Nanti banyak hal-hal yang terus bagaimana cara mengatasi kalau ada keluarga kita dapat serangan stroke. Nah katanya tidak boleh dari lebih 5 jam, harus cepat ditangani atau dibawa ke fasilitas kesehatan. Terus kalau sudah kena bagaimana cara pengobatannya? Kalau udah lumpuh separuh misalnya ini lama. Di Kota Pontianak ini yang saya dapatkan di masyarakat
ada yang masyarakat yang lumpuhnya itu terutama orang tua yang sepertinya hidup, jadi nggak sampai meninggal ya di tempat tidur gitu karena lumpuh separuh, bahkan hampir seluruh tubuh. Dan stroke ini tidak mengenal strata, mau dia kaya, dia miskin, mau dia berpendidikan rendah dan berpendidikan tinggi. Bahkan dokter juga banyak yang terserang stroke. Ya. Teman saya Pak Bupati Sintang itu dokter. Ya. Sampai sekarang bicaranya masih belum jelas karena kena serangan sampai 3 kali stroke. Ini ibu-ibu harus ingatkan bapak-bapaknya, ngerokok dikurangi. Tapi kalau ngopi jangan. Cuman cara ngopinya yang harus pinter gitu. Teman saya dokter itu Pak Jarod, kalau ditanya kenapa masih terus ngerokok, justru kalau ngerokok kalau berhenti ngerokok dibilang cepat mati katanya. Bebalik. Susah juga kadang-kadang bahasa-bahasanya nyeleneh gitu, jawabannya nyeleneh karena pikiran kalau ngerokok tenang gitu kan, ngopi tenang gitu, malah panjang umur gitu, tapi stroke susah juga. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memahami dulu, mengenal dan memahami jenis-jenis penyakit, karena stroke ini bagian dari pembunuh. Kalau di data Google nomor 1 di Indonesia penyebab kematian, ya. Baru cancer dan lain sebagainya. Nah, sehingga dan dia tidak hanya laki-laki, perempuan juga banyak yang terserang stroke. Sehingga ini yang kita harus kenali dan harus dicegah dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, supaya kita tidak bagian dari yang terserang stroke. Dan sekarang usia-usia produktif ini juga banyak. Jadi ini yang kadang-kadang juga kita prihatin. Usia produktif yang terserang stroke dan anak-anak pemuda remaja. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat terutama bagi ibu-ibu di keluarganya, bagaimana nanti para dokter yang ahli bisa menjelaskan terutama pola hidup sehat, ya, lingkungan sehat, bagaimana cara kita mencegah terutama bagi yang rentan, yang sudah cek darah itu ada hipertensi misalnya. Nah, itu bagaimana pencegahannya. Yang kedua, yang gejala obesitas dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi ini perlu dicegah supaya kualitas kehidupan kita bisa lebih meningkat dan kita bisa lebih bahagia sejahtera. Saya rasa ini yang penting yang dapat saya sampaikan, dan pada ID, pada para dokter, para medis, saya juga berharap bisa terus kita kolaborasi untuk mencerdaskan masyarakat Kota Pontianak dalam hal peningkatan indeks kesehatan masyarakat. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar dalam rangka Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia Kota Pontianak bekerjasama dengan PKK dengan tema pas kebetulan ya ulang tahun kota dan World Stroke Day pada hari ini saya nyatakan dibuka. Air bersih dalam tempayan. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Dr. Dini Astriati SPN selaku moderator untuk memimpin serangkaian acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu dengan hormat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu MC. Cahaya lilin bertabur bintang, lampunya redup diterangkan. Untuk hadirin yang sudah datang, Assalamualaikum kami haturkan. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota
Kota Pontianak, kepada Ibu Ketua Penggerak PKK, kepada Ketua ID Cabang Pontianak, Dr. Novi, kepada panitia acara Hari Bakti Dokter Indonesia, kepada Bapak Ibu Wakil Wali Kota Pontianak, serta kepada Bapak Ibu Kepala Dinas yang hadir, serta pada undangan yang dapat saya sebutkan satu. Bapak Ibu sekalian, diskusi hari ini sangat menarik karena kita akan membahas mengenai stroke. Karena seperti kita ketahui, stroke sekarang banyak terjadi pada masyarakat kita. Di mana hari ini presentasi atau talk show mengenai stroke ini akan disampaikan oleh narasumber kita. Beliau merupakan Ketua Perdosmi Cabang Kalbar periode tahun 2023 sampai 2026, Dr. Dian Rosinta Lasmi Dewi, spesialis neurologi. Saat ini beliau juga bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso, serta beliau juga merupakan pengurus dari ID Kota Pontianak. Untuk Dr. Sinta, waktu dan tempat kami kandung. Baik, terima kasih Dr. Didi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sekalian, selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ketua Penggerak PKK, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, seluruh pengurus Tim Penggerak PKK, juga Ibu Ketua ID Kota Pontianak yang kami banggakan, Ibu Ketua Panitia, Dr. Eva, para Ibu Kepala Dinas, juga seluruh undangan dan hadirin yang sudah berkesempatan untuk bersama-sama kita pada hari ini. Ibu-ibu dari ID, selamat datang Bu, terima kasih sudah datang. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat, luar biasa, alhamdulillah. Perkenalkan, saya Dr. Sinta, saya adalah seorang spesialis saraf. Tadi sudah dikenalkan oleh Dr. Dini, saya bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso. Baik ibu-ibu, hari ini kita, saya izin berdiri ya. Hari ini kita akan share, berbincang-bincang. Mungkin kita mau berbagi ilmu atau pengetahuan apa itu stroke. Tadi seperti dikatakan oleh Bapak Wali, Ibu Wali tadi mengatakan kalau stroke segera ke rumah sakit. Oke, ternyata segera ke rumah sakit tadi sudah diterangkan oleh Ibu bahwa segera itu ternyata singkatan dari senyum yang miring, gerakan separuh tubuhnya lemah. Itu kita sudah membuat suatu petunjuk yang mudah diingat, sehingga kalau ada kerabat atau tetangga atau keluarga dan ibu-ibu sekalian mengalami gejala-gejala tersebut, gejala segera ke rumah sakit itu, maka tindakan kita yang pertama adalah harus segera ke rumah sakit. Baik Bapak Ibu, ada slide ya, saya akan menampilkan slide. Hari ini kita akan mengenal stroke lebih dekat. Slide ini kami tampilkan dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia pada tahun ini. Stroke itu, Hari Stroke jatuh pada tanggal 29 Oktober. Nanti peringatan Hari Stroke ini akan dirayakan akan diperingati oleh seluruh dunia. Tujuannya untuk apa? Ya untuk supaya kita selalu ingat bagaimana stroke itu, dan yang penting adalah bagaimana cara mencegahnya. Karena sekarang pengobatan sudah cukup maju, oke. Dokter juga alhamdulillah sudah tersebar banyak, peralatan di rumah sakit kita dengan dukungan pemerintah sudah semakin maju. Tetapi tetap semboyan kita paling pertama itu apa ibu-ibu? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Waduh pinter ibu-ibu 100 semua. Dapat door prize enggak? Dokter Hani ya, dapat ya nanti ya. Oke, nanti yang bertanya akan dapat door prize ibu-ibu, makanya perhatikan baik-baik slide-nya ya. Baik. Next slide, Dr. Guntur. Ya, ini saya Dr. Sinta. Iya, oh ibu-ibu saya izin perkenalkan dulu. Ini kami adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, disingkat Perdosni, cabang Kalimantan Barat. Nah ini foto kami nih, cantik dan ganteng ya ibu-ibu ya. Nanti boleh kenalan semuanya. Baik, slide berikutnya.
Itu foto kami bersama para Bapak Ketua PP Perdosni pada saat dilantik kemarin. Ini adalah dokter-dokter saraf yang bergabung di Perdosni Kalbar. Hari ini Dokter Ibnu tidak hadir karena ada bertugas. Kemudian Dokter Titi Nurwahyuni alhamdulillah hadir. Saya perkenalkan ibu-ibu, ini adalah ibu penasehat dari Perdosni, sebelumnya Ketua Perdosni Paripurna. Dokter Titi bertugas di Rumah Sakit Antonius. Hari ini hadir juga Dokter Dita Praritama. Tadi Ibu MC kita, Dita Praritama, spesialis neurologi, bertugas di Rumah Sakit Mitra Medika. Dan Dokter Dini Astriani, spesialis neurologi, ini adalah Ibu moderator kita, bertugas di Rumah Sakit Sudarso. Hadir juga Bapak Dokter Johnson. Dokter Johnson, banyak fansnya di sini. Ini ibu-ibu, Bapak Johnson, kasih aplaus. Bapak Dokter Johnson bertugas di Rumah Sakit Kota Pontianak. Hadir juga Dokter An, spesialis neurologi, bertugas di Rumah Sakit Mitra Medika dan Promedika. Kemudian dokter, ini berikutnya, slide berikutnya, Dokter Arifiana hadir hari ini. Dokter Arifiana ini jauh-jauh dari Singkawang, bertugas di Abdul Aziz. Dokter Arifiana spesialis, di Rumah Sakit Pemangkat juga, oke baik. Jadi tim kami banyak ya Bapak Ibu, terdiri dari 33 dokter spesialis saraf yang tersebar di 14 kabupaten kota. Kebetulan yang berkesempatan hadir pada hari ini, yang lain bertugas di unit masing-masing. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita mulai dari apa itu stroke. Nah ini Bapak Ibu, stroke harus diketahui dulu. Stroke itu adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologis vokal atau globas yang dapat memberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian. Dan semua kejadian ini penyebabnya tiada lain adalah karena penyebab vaskular atau pembuluh darah. Jadi ada suatu gangguan pembuluh darah yang mengenai daerah otak menyebabkan pasien itu tiba-tiba mengalami gangguan namanya defisit neurologis yang berkembang cepat. Begitu ya Bapak Ibu, ibu-ibu semua ini ya. Oke baik Bu. Jadi setelah ini terjadi gangguan pembuluh darah kemudian otak akan tidak dapat pasokan darah yang membawa oksigen sehingga sel-selnya akan mati. Jadi nah ini tadi Pak Bapak Wali Kota menanyakan berapa sih kasus stroke? Nah ini kita mendapat data Bapak Ibu, kasus stroke itu terjadi 12,2 juta per tahun. Jadi setiap 3 detik satu orang bisa kena stroke. Nah ini nih gambarnya ya, ini pada tahun 99, ini tahun 2016, 1 dari 4 orang akan mengalami stroke. Dan 63% stroke terjadi pada usia kurang dari 70 tahun. Jadi sisanya terjadi pada yang lebih dari 70 tahun. Baik, slide berikutnya. Jadi sampai saat ini stroke menjadi penyebab utama kecacatan di seluruh dunia. Jadi kalau kita bertemu dengan pasien-pasien yang jalannya tidak betul, tidak bisa jalan dengan bagus, bibirnya miring, kecacatan yang disebabkan oleh stroke itu paling sering ditemui di seluruh dunia. Dan merupakan penyebab kematian kedua di seluruh dunia. Dan yang menjadi garis bawah adalah karena kejadian stroke itu meningkat 50% dalam 17 tahun terakhir. Nah ini adalah epidemiologi stroke di dunia. Ini saya lebih dekat ya, 12 tadi sudah dijelaskan, 12,2 juta setiap tahun. Jadi dalam setiap 3 detik bisa orang terkena stroke. Kemudian 1 dari 4 people akan mengalami stroke dalam kehidupan mereka dan meningkat 50% dalam 17 tahun terakhir ya. Jadi dengan demikian karena dia merupakan penyebab utama kecacatan akan menjadi sebuah beban ekonomi yang sangat besar. Baik, slide berikutnya. Bagaimana di Indonesia? Nah tadi Pak Wali bilang 2007 ya, betul ini 2007 kita punya data yang pas yaitu menurut Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 oleh Kemenkes, prevalensi stroke adalah 8,3 per 1000 penduduk. Jadi setiap 1000 penduduk 8,3 orang akan bisa terkena stroke pada tahun 2007. Tapi pada tahun 2013
5 tahun kemudian, prevalensi stroke-nya naik 50% menjadi 12,1 per 1000. Jadi setiap 1000 orang, 12,1 dari mereka akan terkena stroke. Bagaimana dengan kota Pontianak? Kalau kota Pontianak itu kita punya data sampai tahun 2021 itu 14 per 1000 penduduk. Jadi jumlah penduduk yang kena stroke, jumlah pasien stroke yang kami data di rumah sakit dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Pontianak itu 14 per 1000. Setiap 1000 penduduk, 14 diantaranya pernah mengalami stroke. Demikian ibu-ibu. Ya. Dan menurut stroke itu nanti ada kita lebih lanjut belajar bahwa stroke itu ada 2, penyumbatan pembuluh darah atau pecah pembuluh darah. Dari angka tersebut 67% merupakan stroke yang tersumbat atau iskemik dan 33%-nya adalah pecah pembuluh darah. Baik, slide berikutnya. Nah ini Bu, Bapak Ibu, ibu-ibu, jenis stroke ya. Jenis stroke itu ada 2 yang jenis utama. Yang ini adalah suatu penyumbatan pembuluh darah di otak, mengakibatkan area sekitar otaknya tidak mengalami tidak mendapat pasokan nutrisi dan oksigen dan yang baik sehingga terjadi sel-sel otak yang mengalami kematian. Ini sel otak yang sehat itu seperti ini. Ini adalah gambaran CT scan. Ini tulang kepala, tulang tengkorak, kemudian ini otak kanan, otak kiri, ini garis tengahnya. Seharusnya otak yang bagus itu kanan dan kirinya sebangun, ada garis tengah di tengah, kanan dan kirinya simetris, seperti cermin dibelah 2. Jadi ini otak yang bagus tuh mulus, warnanya kelabu seperti ini Bapak Ibu. Nah ini yang sebelah ini terjadi bercak warna hitam, ini adalah kematian dari sel saraf otak. Bisa dibayangkan ya, padahal di sini itu di dalam otak ini, di tengah-tengah ini ada pusat pengatur gerakan tubuh, pusat pengatur kemampuan berbicara. Jadi kalau daerah sininya rusak, aliran saraf yang mau menggerakkan tubuh untuk bergerak jadi terganggu. Pasiennya ingin mengambil kue, dia dalam pikirannya ingin mengambil kue, tapi otaknya nggak bisa meneruskan sinyal sehingga tangannya diam aja. Iya, kue di depan dia enggak bisa, padahal kuenya yang paling enak, kue kegemarannya ya Bapak Ibu ya. Tapi diingatkan oleh Bu Wali ya, tidak boleh makan sembarang yang ada di depan kita, dipilih. Tapi yang di depan ini ada buah-buahan sehat Bu, silakan dinikmati ya. Yang ibu-ibu belakang belum dapat buah. Nanti mungkin di rumah masing-masing ya Bu ya. Iya baik. Nah, baik Ibu, kita lanjutkan ya, kita kembali ke slide ini. Ini tadi udah ibu-ibu sudah tahu, ini penyumbatan pembuluh darah ini seperti ini. Nah yang di sebelahnya ini adalah pecah pembuluh darah otak. Jadi pembuluh darah otak ini pembuluh darah ya ibu-ibu yang merah ini ya, yang kayak sungai ini. Kemudian karena terjadi mungkin suatu tekanan darah yang sangat tinggi atau memang elastisitas dari pembuluh darahnya ini dindingnya sudah tidak bagus, begitu terjadi tekanan darah tinggi dia bisa pecah. Aliran darah akan keluar menyebar ke sela-sela sel saraf otak ini, terjadilah suatu stroke pecah pembuluh darah. Kalau di foto CT scan gambarannya seperti ini. Ini adalah putih, ini adalah gumpalan dari pecah pembuluh darah. Berarti bagaimana Bu Dokter, bisa dioperasi apa tidak kalau pecah pembuluh darah? Ya Bapak Ibu mungkin pernah dengar kalau pecah pembuluh darah kadang-kadang selain diobati juga perlu operasi. Tapi ini kalau pasien diperiksa dokter saraf kemudian mengalami pecah pembuluh darah, kita akan konsultasikan ke dokter ahli bedah saraf namanya. Stroke pembuluh darah pecah yang bisa dioperasi memiliki syarat tertentu. Yaitu misalnya kalau pecah pembuluh darahnya berada di permukaan atau berada di tengah-tengah ini rongga cairan. Kalau di pecah pembuluh darahnya berada di daerah yang sulit seperti ini, tidak ada indikasi untuk operasi. Karena kalau mau dioperasi itu Bapak dokter bedah sarafnya dia akan mengebor ini Bu, tulang tengkorak ini dibor, masukkan alat terus disedot. Jadi kalau lokasi pecah pembuluh darahnya jauh di dalam tentu saja bukan indikasi untuk operasi. Jadi tidak semua stroke dengan pecah pembuluh darah harus dioperasi ya ibu-ibu ya. Ngerti ya, kalau ini kan jauh sekali dia harus ngebor masih nembus ke saraf yang sehat. Jadi tidak mungkin untuk operasi. Baik, kita lanjutkan slide-nya nggak banyak kok Bapak Ibu. 5 menit lagi selesai, oke? Nah sekarang yang perlu diketahui, apa saja faktor risiko stroke, kenapa orang bisa terkena stroke.
di dalam kepustakaan disebutkan bahwa faktor risiko stroke itu ada yang tidak dapat dimodifikasi dan ada yang bisa dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi ini pertama, usia. Kalau sudah lebih dari 55 tahun, tadi pembuluh darah yang kayak sungai cantik tadi itu, kekenyalannya pasti sudah berubah. Yang tadinya mulus, bayangkan seperti selang air kalau kita ibu-ibu ini nyiram tanaman ya. Selang air kalau masih baru kan mulus, bagus ya. Nanti kalau udah lama-lama di dalamnya ada kayak lumut-lumut, ada kayak kerak-kerak. Nah seperti itu, jadi kalau sudah di atas 59 tahun mungkin selangnya sudah tidak mulus lagi. Begitu ya Bu-ibu. Kemudian faktor risiko itu disebutkan di kepustakaan bahwa jenis kelamin pria lebih besar menderita stroke. Tapi kalau apa gitu wanita terbebas? Tidak juga, karena di dunia ini cuma ada pria dan wanita ya Bapak Ibu ya. Kalau prianya udah pada kena stroke, wanitanya juga bisa tetap potensial, walaupun secara kepustakaan disebutkan bahwa pria lebih sering. Ras, ini genetik negroid lebih sering menderita stroke. Kemudian genetik dan riwayat keluarga, ternyata ada peranannya. Dan riwayat stroke sebelumnya. Jadi pada pasien yang pernah kena stroke, itu kewajiban dari para dokter dan para klinisi untuk memberikan edukasi bahwa setelah kena serangan stroke yang pertama, mudah-mudahan dengan pengobatan yang baik dan fisioterapi yang baik bisa pulih lagi. Tapi ini merupakan faktor risiko untuk bisa terjadinya stroke yang berikutnya. Jadi kewajiban kita untuk keluarga mensupport, caregiver mensupport supaya pasien yang pernah stroke, ya udah satu kali itu saja. Jangan sampai jatuh kepada stroke-stroke yang berikutnya. Nah ini bapak dokter, ibu-ibu dokter sini kadang-kadang ngalami itu Bapak Ibu. Dibawa keluarganya, dok pas bapak saya kena stroke lagi, ini yang keberapa serangannya? Yang ke-7 dok. Ya kan, jadi kita sangat ini, kalau bapak ibu-ibu sudah teredukasi mudah-mudahan tidak ada lagi serangan stroke kedua, ketiga, keempat untuk kerabat atau tetangga kita ya. Baik, next slide. Slide berikutnya, kita lanjutkan untuk, nah ini faktor risiko stroke yang lain apa saja? Nah ini tadi yang penting. Peningkatan tekanan darah itu berperan 56% terhadap kejadian stroke. Kemudian obesitas, tadi sudah disebutkan ya sama Ibu dan Bapak Wali Kota. Kemudian kadar gula darah tinggi, pola makan yang buruk, kolesterol LDL yang tinggi, kemudian ada gangguan fungsi ginjal, polusi udara, merokok, konsumsi alkohol dan aktivitas fisik yang kurang. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membaca-baca faktor risiko stroke itu ada yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu antara lain ini tadi ya, darah tinggi, diabetes, kolesterol, kemudian kurang aktivitas, obesitas, merokok. Kalau itu semua bisa kita hindari, mudah-mudahan kita sudah berusaha untuk tidak masuk ke faktor risiko stroke. Baik, berikutnya, slide berikutnya. Nah sekarang yang penting nih, apa saja tanda gejala stroke? Ini Bapak Ibu, satu slide ini ingat slogan segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit, senyum, tidak simetris atau mencong. Jelas ya Bapak Ibu slide-nya ya, yang sana lebih jelas. Oke. Kemudian G-nya apa? Gerak separuh tubuh tiba-tiba lemah. Tiba-tiba lemah separuh. Gerak. Kemudian bicara pelo. Nah, terus kebas atau baal, kemudian rabun, dan terakhir adalah sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Kalau tiba-tiba lagi duduk rapat seorang pasien tiba-tiba terus sakit sekali kepalanya yang tidak pernah dia rasakan. Itu langsung kalau dokter berpikir jangan-jangan ini stroke. Karena apa? Ibu-ibu tadi lihat ada pembuluh darah otak yang pecah. Nah itu akan menekan sel-sel otak yang sehat dan membuat otak menjadi bengkak dan saat itu pasiennya akan mengalami nyeri kepala yang sangat hebat. Ya Bapak Ibu ya, jadi udah hafal ya, segera ke rumah sakit. Oke, next slide. Jadi apa yang harus kita lakukan jika ada gejala stroke? Langsung segera ke rumah sakit terdekat. Jadi pasien jangan menunda. Begitu ada gejala segera tadi, senyumnya enggak simetris, gerakannya tiba-tiba lemah, bicaranya tiba-tiba pelo, kebas tiba-tiba kebas yang sangat kuat separuh tubuh, tiba-tiba rabun, kemudian tiba-tiba sakit kepala hebat, segera dibawa ke rumah sakit. Jadi tidak perlu rapat keluarga dulu, tidak perlu lapor ke Pak RT, diumumkan dulu, dipijit-pijit, tidak perlu lapor ke Pak Muda, Bu Muda, enggak usah.
kita langsung bawa ke rumah sakit yang terdekat ya Bapak Ibu. Dokter-dokter kami di IGD udah siap. Mereka semua sudah tahu bahwa kalau ada gejala segera, kenapa Bu pasiennya? Ini tiba-tiba lemah separuh tubuh dok. Langsung dibawa ke scan namanya, CT scan untuk kita memfoto otaknya tadi. Ya Bapak Ibu ya. Dan di rumah sakit Pontianak ini, di semua rumah sakit besar sudah ada alat yang namanya CT scan. Yang untuk melakukan foto otak. Untuk menentukan pasien ini suatu stroke. Apakah stroke-nya sumbatan atau stroke pecah pembuluh darah. Begitu ya Bapak Ibu ya, oke. Kayaknya slide-nya udah selesai, berikutnya. Jadi segera ke rumah sakit, semakin cepat mendapat pengobatan, penderita stroke dapat tertolong dan mengurangi resiko kematian dan mengurangi cacat yang permanen. Karena apa? Segera langsung next slide berikutnya. Ya, karena ada periode emas dalam penanganan stroke. Kalau pasien stroke itu datang kurang dari 4,5 jam, Pak Wali Kota tadi bilang kurang dari 5 jam, betul. Kurang dari 4,5 jam pasien kena stroke jam 12 siang. Jam 3 sore sudah ada di IGD Rumah Sakit Antonius, di IGD Rumah Sakit Sudarso, atau di UGD Rumah Sakit Kota, Rumah Sakit Pendidikan. Baru 3 jam kan kita lakukan pemeriksaan secara lengkap. Kalau kurang dari 4,5 jam ada obat yang bisa diberikan dengan baik. Obat yang bisa untuk mengurangi sumbatan di pembuluh darah, namanya obat trombolisis. Ya, disuntikkan, diharapkan bisa menembus sumbatan-sumbatannya tadi dan membuat daerah yang hitam tadi menjadi lebih minimal. Jangan sampai dia melebar daerah yang hitam tadi itu. Itu syaratnya harus kurang dari 4,5 jam. Ya ibu-ibu. Tapi yang kami dapat di rumah sakit, pasiennya stroke jam 8 pagi sampai IGD jam 6 sore. Nah itu udah lebih dari ini, sehingga kita tetap akan memberikan pengobatan yang terbaik, tapi obat yang khusus tadi tidak dapat diberikan. Begitu Bapak Ibu ya. Ini jadi kalau bisa memang segera namanya. Jadi ada periode emas penanganan stroke. Baik, selanjutnya slide-nya. Nah, bagaimana mencegah stroke? Nah ini penting Bapak Ibu, Ibu-ibu. Cara mencegah stroke itu kita harus cerdik. Nah ini cerdik nih adalah cek kesehatan secara rutin. Enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik. Nah ini sih ibu-ibu ini udah pandai semua senam ya. Ibu-ibu IID apalagi senam, zumba ya Bu ya, segala bisa. Ibu-ibu PKK juga ya, saya rasa ya. Sudah senam sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan memang disarankan untuk olahraga minimal seminggu 2 kali secara rutin 30 sampai 60 menit. Ya. Kemudian diet yang seimbang. Nah, setuju ya? Diet yang seimbang, kemudian istirahat cukup dan kelola stres. Walaupun akhir bulan tetap kita harus cerdik, nggak usah stres ya Bu ya. Oke, tapi tadi sebetulnya gimana cara menghilangkan pusing di akhir bulan? Tadi kan ada Pak Wali ya, tinggal minta dinaikkan tunjangan ya Bapak Ibu. Beliau udah pergi pula. Baik, nah next slide. Jadi, nah ini ada slide terakhir. Take home message-nya adalah Bapak Ibu, stroke adalah kegawatan. Sehingga pengenalan dan gejala stroke oleh diri sendiri atau keluarga menjadi sangat penting. Dan ingat ingat ibu-ibu sekalian, yang ibu-ibu yang berbahagia, stroke itu secara mendadak terjadinya. Jadi seorang bapak-bapak pergi ke kantor rapat jam 10, jam setengah 11, lemah tubuh sebelah, itu dia stroke. Ya, bukan kurang makan, bukan salah sarapan, tidak. Kalau lemah tubuh sebelah, lemah kebas separuh, bicaranya tiba-tiba pelo, tiba-tiba itu pasti stroke. Oke? Dan jika didapatkan gejala tersebut, apa yang harus kita lakukan ibu-ibu? Segera ke RS, jangan ditunda. Baik, slide selanjutnya. Ya, jadi pengenalan gejala stroke sangat penting dan ada slogan yang di Dokter Saraf selalu gaung-gaungkan bahwa time is brain. Jadi waktu adalah otak. Setiap waktu yang kita berikan secara cepat untuk menangani pasien stroke akan menyelamatkan daerah otaknya dari kerusakan yang lebih luas. Jadi ini adalah slogan stroke
World Stroke Day tahun ini, together we can be greater than stroke. Bersama-sama kita bisa mengalahkan stroke ya. Setuju ya Bapak, ya Ibu-ibu ya? Setuju? Oke, baik, terima kasih. Sekian, Dokter Guntur bisa putarkan video 1 menit kayaknya. Ya, ya. Kita lanjut, ini kurikulum vitae saya Bapak Ibu. Saya, ini nama saya Dian Rosinta Laksmi Dewi, saya Dokter Sinta, oke. Ya, silakan Bapak Ibu menyimak, ini adalah video dari Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. 1 menit saja videonya ini. Setiap 3 detik ada 1 orang yang terkena stroke. Apakah rekan-rekan sudah familiar dengan istilah ini? Ayo kita bahas secara singkat. Otak merupakan organ yang sangat bergantung terhadap asupan oksigen. Sehingga gangguan pengantaran oksigen baik karena sumbatan maupun pecahnya pembuluh darah akan menyebabkan kerusakan dan berujung pada kematian sel otak. Kerusakan sel otak yang terjadi karena tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen selanjutnya disebut sebagai stroke. Stroke merupakan penyebab utama disabilitas di seluruh dunia dan juga penyebab kematian kedua di seluruh dunia, dan kejadian stroke dilaporkan meningkat 50% dalam 17 tahun terakhir. Semakin lama kita menunda penanganan, maka semakin banyak sel otak yang mati dan gejala klinis akan semakin berat. Lalu, bagaimana tanda dan gejala stroke? Tanda dan gejala stroke disingkat dengan segerak KRS, yaitu senyum tidak simetris, gerak separuh tubuh melemah, bicara pelo, kebas atau baal sepuro tubuh, rabun, pandangan tiba-tiba kabur, dan juga sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba. Bagaimana mencegah stroke? Pencegahan stroke dikenal dengan istilah cerdik, yaitu cek kesehatan secara rutin, rajin aktivitas fisik, istirahat yang cukup, enyahkan asap rokok, diet seimbang, dan juga kelola stres. Stroke adalah kondisi kegawat daruratan medis. Jika terdapat tanda dan gejala stroke, segera ke rumah sakit terdekat. Baik Bapak Ibu, sekian dari kami. Terima kasih. Ditunggu pertanyaannya supaya dapat door prize ya. Oke. Kita buka sesi pertama 3 pertanyaan terlebih dahulu, nanti Ini- mohon untuk menyebutkan nama. Wah, Ya, silakan Ibu. Ya, Ibu moderator. pertanyaan pertama Ibu. Silakan Ibu, dikasih mic-nya. minta tolong mic. Mic-nya. Ibu, Ya, Ibu yang berdiri, Ibu yang di ujung, ya 1. Cek, Satunya Ibu yang di ya. ibu-ibu antusias sekali ya. Sebentar ya Bu, bergiliran pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Yang saya tanyakan di sini, perkenalkan mohon namanya, nama Ibu. saya Kartuti dari tim penggerak PKK Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota. Yang ingin saya tanyakan ini pengalaman ya Bu ya. Kebetulan suami saya hari ini baru 29 hari. Iya Ibu sedih. Ya, tarik nafas. Jadi Bu. gejalanya seperti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, hanya pada saat beliau itu muntah, saya langsung tiba-tiba gitu Bu, tiba-tiba jam 12 dan pusing mungkin kondisi tubuhnya itu gelisah. Jadi gelisah mondar-mandir gitu. Jadi kan saya bilang coba bawa istirahat. Kalau sakit mungkin perasaan badan itu tidak enak. Setelah itu suruh istirahat, dia berbaring langsung muntah. Terus sama saya sama tetangga sebelah rumah cepat dirawat ke rumah sakit kota jam 12 malam itu dan segera mendapatkan pelayanan di sana. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba muncul ada serangan jantung kan Ibu, ada jantungnya itu pokoknya ada gejala jantung. Terus berupaya juga para dokter di sana untuk kesembuhannya, tapi Allah berkehendak lain. Pukul 2:10 suami saya meninggal. Nah itu yang saya tanyakan, apakah stroke-nya atau serangan jantungnya gitu Bu, yang pemicunya. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja. Langsung dijawab oleh Dr. Dian Rosinta ya Ibu. Astuti. Ya Ibu Artuti, kami turut berduka cita ya atas wafatnya Bapak karena mengalami stroke dan serangan jantung ya Bu ya. Jadi merupakan suatu komorbiditas penyakit, suatu complicated dari suatu penyakit.
ibu-ibu ketahui bahwa stroke itu dasarnya karena pembuluh darah tadi. Pembuluh darahnya ada kelainan dan organ yang paling bertanggung jawab terhadap jalannya aliran pembuluh darah adalah jantung. Sehingga antara jantung dengan otak itu sangat berhubungan. Kita punya brain and heart, jadi cerebrovascular disease. Jadi antara pembuluh darah otak dan pembuluh darah jantung memang saling berkaitan. Kemungkinan memang terjadi gangguan pada kedua organ tersebut, Bu. Tapi kalau penyebab wafatnya Bapak, komplikasi antara gangguan jantung dengan stroke-nya. Ya. Ya Ibu, kami turut berduka ya Bu ya. Ibu sekarang fokus untuk hidup sehat bersama keluarga, bersama anak-anak untuk selalu sehat dan bahagia ya Bu ya. Mudah-mudahan makin sehat sekeluarga Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Ya Dokter Dini. Terima kasih Dokter Sinta, terima kasih Bu Astuti untuk ya Silakan Ibu. Ya silakan Ibu. Oh iya. Pinggir, pinggir. Silakan Sebentar ya Bu. Bu. Baik, terima kasih. Nama saya Yohana Evi dari PKK Kota Pontianak. Bu Dokter, yang ingin saya tanyakan tadi dikatakan bahwa stroke itu menyerang pada penderita darah tinggi. Kebetulan saya sendiri itu tekanan darah saya selalu rendah dokter, tidak pernah tinggi. Apakah bagi saya juga rentan terkena stroke atau karena pembuluh darah yang tidak wajar itu? Jadi saya tuh tekanan darahnya selalu rendah di bawah, tapi saya tidak pernah mengalami gejala pusing atau apa, fine aja dokter. Bagaimana? Terima kasih Bu Yohana. Silakan Dokter Sinta. Ya, terima kasih. Pertanyaan Ibu Yohana ini saya minta dengan hormat Dokter Titi menjawabnya. Bu Yohana ini darah tinggi tapi tidak ada gejala dok. Darah rendah dokter. Darah rendah? Rendah. Oh darah rendah. Jadi bagaimana untuk ininya Dokter Titi? Ini tim kami dari Neuro ini semua kompeten. Silahkan Dokter Titi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Seperti kita ketahui ya, hipertensi bukan satu-satunya faktor risiko. Jadi ada faktor risiko yang lain. Jadi Ibu tidak punya hipertensi bukan berarti langsung bebas dari stroke. Kita harus lihat yang lainnya, misalnya bagaimana gula darah, kolesterol, ya, penyakit jantung, aktivitas, misalnya mager ya, malas gerak itu juga jadi nanti bisa menjadi faktor resiko juga. Jadi bukan hanya hipertensi saja. Jadi walaupun hipotensi kita harus waspada untuk faktor yang lainnya. Selain hipotensi juga bisa juga menjadi penyebab, karena kalau hipotensi kan dengan sendirinya suplai darah ke otaknya juga akan kurang optimal ya. Jadi faktor pembuluh darah itu ada 3, yaitu pembuluhnya itu sendiri, apakah dia sudah mengeras, aterosklerosis karena kolesterol, kemudian alirannya itu apakah kental atau tidak, misalnya kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, dan juga pompanya, itu tensinya. Jadi pembuluh darah itu kita bilang ada trias Virchow itu 3, jadi isinya jangan kental-kental, pipanya jangan keras-keras, kemudian tekanannya jangan tinggi-tinggi atau jangan rendah-rendah. Itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Dokter Titi. Terima kasih Dokter Titi. Ya. Bagaimana Bu Yohana? Ya, terima kasih Bu Yohana. Silahkan Ibu. Saya nama Dorce Neti, PKK utusan dari Kecamatan Pontianak Timur. Ibu, yang ingin saya tanyakan pada pagi hari ini, saya ini penggemar olahraga Ibu, khususnya olahraga jalan, yaitu jalan kaki. Sering saya lakukan setiap pagi, ya maksud hati itu supaya jangan sampai terjadi stroke. Saya ingin tahu, jalan kaki itu satu hari sebaiknya menurut kesehatan itu berapa menit? Terus pertanyaan yang kedua, saya sering menjaga kadar garam yang tinggi yang saya konsumsi. Setelah itu saya ingin tahu di sini,
apakah penyedap rasa khususnya Ajinomoto itu dapat meningkatkan ketingkatan tingginya stroke? Terima kasih. Sekian. Terima kasih Bu Dorceneti. Silakan Dokter Sinta atau Yang menjawab ini Dr. Johnson nih, Dr. Johnson. Berapa jalan kaki yang bagus bagaimana nih Dr. Johnson? monggo Bu, Dokter Ibu Johnson. dijawab Dr. Johnson ya. Sama Ajinomoto dok. Baik, terima kasih. Kalau suka jalan itu bagus, karena pasti otaknya juga bagus. Karena kaki itu diperintah oleh otak. Jadi semakin lama dipakai bagus, tapi jangan terlalu lama. Nanti sakit. Jadi kira-kira itu sekitar 3.000 sampai 6.000 langkah. Saya nggak tahu, ibu melangkah 24 jam itu berapa banyak. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Yang pasti ketika kita melangkah, otak kita itu bekerja. Kalau kita tidur-tidur enggak kerja dia tuh. Nah, jadi karena ini badan sebelah kanan otak kiri, badan sebelah kiri otak kanan. Jadi waktu kita perintah dia melangkah itu semuanya kita sedang mengasah otak kita untuk lebih baik. Kalau jam itu 15 sampai 30 menit cukup. 2 kali atau sampai 3 kali seminggu juga cukup. Tapi kalau sehari-hari ya sekitar itu 3.000 sampai 6.000 langkah per hari. Ada. Jadi mudah-mudahan bisa lakukan itu supaya jangan cepat loyo. Jadi otaknya itu segar. Kalau Ajinomoto sebenarnya kalau langsung sih tidak. Cuma nanti nafsu makannya jadi banyak karena enak. Jadi kalau bisa itu tidak terlalu banyak lah penyedap rasa. Tapi itu biasa untuk penyakit-penyakit lain ada hubungannya Bu. Jadi itu justru itu yang dilarang nanti. Ada beberapa penyakit saraf itu malah dilarang. Itu saja masukannya. Terima kasih, semua sehat. Terima kasih Dokter Johnson atas jawaban yang Bu Dorce Neti sudah puas? Sudah, oke. Selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya dari tadi saya mau nunjuk tangan karena pengalaman hidup seperti penanya yang pertama, beliau sudah ditinggal suami dan saya juga dengan pengalaman yang sangat panjang dalam kehidupan. Nah, sampai saat ini saya sangat penasaran, ada beberapa pertanyaan nyambung di mana saat terjadi suami saya itu orangnya periang, tensi tidak pernah tinggi. Tiba-tiba saja di malam hari, biasa kami di keluarga tiap malam kumpul dulu doa bersama. Saat dia berbicara doa saya sampai agak sedikit gondok, ini kenapa malas ngomong gitu ya. Ngomongnya agak lambat, ini kenapa begini. Saya nggak tahu itu adalah ciri dari stroke. Jadi saya bilang, papa lemas sekali, ayo kita istirahat. Sampai di dalam kamar dia bilang ini pegel, tangan tuh masih bisa bergerak, jadi saya nggak ada curiga stroke. Jadi saya minta ditekanin, besok paginya saya bilang saya ada rapat sehingga kita periksa langsung begitu. Jadi ada proses waktu ya, proses waktu jam 11 malam sampai paginya saya bawa ke anggrek. Ternyata dokter tidak ada, saya mau lanjutkan ke Antonius saat itu. Nah begitu saya bawa ke Antonius, saat itu tangan masih bisa bergerak, cuma memang jalan turun dari mobil sudah lemas. Saat itu langsung diinfus, jadi terkait dengan apa yang disampaikan Ibu tadi, begitu diinfus setelah 1 jam tangannya tidak bisa bergerak lagi, itu prosesnya. Sehingga saat itu saya sempat agak dimarah dengan teman-teman yang lain, kenapa diinfus, kenapa dibawa ke rumah sakit. Karena saya pikir saya serahkan kepada medis, itu aja tujuan saya, nggak boleh begitu ceritanya. Sehingga sampai 11 tahun lebih stroke-nya ini. Cuma saya pelajari ini kenapa gitu kan, kita takutnya keluarga lainnya kita sudah tahu gejalanya. Jadi kenapa kemarin tidak ada gejala sama sekali gitu. Cuma suami saya memang ada diabetes gitu. Jadi saya berpikir jangan-jangan karena diabetesnya ini tensi nggak pernah tinggi. Itu yang saya curiganya, tensi nggak pernah tinggi, kenapa bisa stroke gitu. Jadi dengan proses-proses perjalanan stroke sudah mulai sembuh, tapi namanya
kecacatan itu mungkin tidak bisa sempurna lagi. Cuma terakhir karena mungkin terlalu banyak kan setiap 11 tahun makan obat, kena ke ginjal, cuci darah, dan itulah yang membawa beliau untuk pergi. Pertanyaan saya, apakah benar tadi menegaskan kembali di saat misalnya ada pasien yang jatuh, apakah kita bisa langsung gerakan bawa ke rumah sakit atau kita diamkan? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, memang apakah pengaruh? Misalnya tangan yang sebelah kiri yang kita impus itulah yang menjadi cacat gitu. Yang ketiga tadi dari pembukaan Pak Wali Kota bilang bahwa anak bayi sendiri bisa stroke. Nah, gejalanya apa? Sementara anak bayi, anak kecil, kita nggak tahu ya. Anak kecil kan masih terbatas gerakan. Ciri-cirinya bagaimana itu? Jadi saya sekarang agak-agak wanti-wanti, agak sedikit trauma melihat anggota keluarga atau keluarga-keluarga sedikit agak lain, saya langsung kayak macam gimana ya, menganjurkan kalian harus ini, kalian harus itu begitu. Jadi saya ingin sekali informasi yang pasti sehingga saya bisa penyambung informasi kepada keluarga-keluarga yang lain. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Intan. Bagaimana Dokter Sinta? Ini Ibu Intan di dekatnya ada ahlinya akan menjawab, Dokter An-An. Kita dipersilahkan Dokter An-An. Silakan, Dr. Ini ibu-ibu, ini Dokter An-An spesialis saraf. Ya, jadi kalau untuk penanganan stroke, jadi kalau begitu pasiennya udah terkena serangan stroke, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Tadi sebelumnya Dokter Sinta udah menjelaskan ya tadi, waktu adalah otak ya. Jadi kalau misalnya contohnya kalau pasiennya terkena stroke sumbatan di otak, sumbatan di pembuluh darah otak. Jadi kan otak itu mendapat nutrisi, oksigen dan makanan. Jadi kalau tidak segera ditangani, sel-sel otaknya akan makin banyak yang mati. Padahal fungsi otak itu untuk mengendalikan sistem gerakan dalam tubuh kita, fungsi bicara dan sebagainya. Ya, jadi fungsi saraf di dalam tubuh kita. Jadi kalau makin lambat dibawa ke rumah sakit, ya makin sel-sel otaknya makin mati. Jadi kecacatannya juga makin tinggi. Nah, itu prinsip yang harus dipahami. Ya, tadi Ibu cerita katanya waktu suaminya sebelum masuk ke rumah sakit masih bisa gerak. Lalu setelah sampai ke rumah sakit kok makin tidak bisa gerak, ya toh? Jadi ini Ibu harus ketahui, namanya stroke ini ada perjalanan penyakitnya. Jadi kalau terkena serangan stroke itu sumbatannya pertama jadi supaya lebih gampang dipikirkan. Jadi sumbatannya ini belum total waktu awal-awalnya. Belum total, belum belum tersumbat total pembuluh darahnya. Tetapi dengan berjalannya waktu, sumbatannya ini bisa makin total. Jadi kalau diistilahkan dalam bahasa kedokteran, pertama stroke-nya belum komplit. Setelah dengan berjalan waktu, stroke-nya makin komplit. Nah, kenapa harus segera dibawa ke rumah sakit? Nah itu, kalau tidak cepat ditangani, makin ditunda, ya stroke-nya makin jadi komplit, sumbatannya makin jadi total. Nah itu yang harus camkan gitu loh. Jadi bukan berarti ditangani itu makin memburuk, bukan. Tetapi karena memang dari perjalanannya, dari yang belum sumbatnya total, jadi total. Ya, ini analogi ya, ini analogi. Jadi stroke yang belum komplit jadi komplit. Nah itu yang harus ya dari faktor risikonya apa tadi? Faktor risikonya tadi suami Ibu ada kencing manis ya Bu ya. Jadi adanya kencing manis itu mengakibatkan pembuluh darah kita itu makin gampang tersumbat ya. Kemudian adanya kencing manis juga akan meningkatkan kolesterol. Jadi kolesterol jahatnya yang menyumbat pembuluh darah itu akan makin menyumbat ya. Sehingga bisa terjadi penyumbatan yang tiba-tiba sehingga penyumbatannya jadi total, sehingga ini terjadi serangan stroke. Makanya bisa terjadi, kata suaminya terjadi serangan stroke di tengah malam ya Bu ya. Ya. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi Bu tadi? Oh, jadi kalau untuk anak bayi yang terkena stroke itu prevalensinya sangat kecil, ya.
Jadi itu karena biasanya ada kelainan di pembuluh darahnya. Ada kelainan di pembuluh darahnya karena kelainan bawaan ya di pembuluh darahnya. Ya gejalanya tetap sama. Jadi tetap kalau biasanya anak bayinya kalau dia senyum biasanya simetris, tiba-tiba juga senyumnya tidak simetris seperti yang dijelaskan Dokter Sinta tadi. Ya. Ya, jadi kemudian anaknya bisa ngoceh-ngoceh aktif. Jadi ngocehnya jadi tidak aktif lagi, ya. Ya, biasanya anaknya bisa gerak-gerakan seluruh tubuh. Ya, sekarang gerakannya tidak simetris. Yang sebelah tidak bisa digerakkan, misalnya separuh badannya tidak bisa digerakkan. Biasanya anaknya aktif, bisa senyum, bisa main-main. Sekarang anaknya bisa tidak aktif lagi. Nah, itu contoh. Dan bisa saja anaknya jadi penurunan kesadaran kalau memang udah parah. Jadi yang penting untuk stroke ini pencegahan ya. Pencegahan tadi supaya supaya ini yang penting hindari yang untuk yang dewasa tadi, untuk suami ibu, hindari makanan yang asin-asin, yang terlalu asin, terlalu manis, hindari daging yang lemak tinggi, ya, santan kurangi, ya, hindari juga gorengan kurangi, olahraga teratur, ya, kemudian hindari stres, pikiran rileks, olahraga teratur, semuanya sudah dijelaskan Dokter Sinta tadi di slide tadi, semua udah dijelaskan. Kemudian untuk mencegah kecatatannya untuk suami ibu tadi, fisioterapi juga teratur, minum obat teratur, rajin kontrol ke dokter setiap bulan minimal, harus rajin ya. Terus fisioterapi juga itu untuk juga mengurangi kecatatannya. Semua tadi udah jelaskan Dokter Sinta. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter An atas penjelasannya. Gimana Ibu Intan? Sudah? Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan Ibu. Nanti habis dari sini kita ke sini. Ya, Ibu. Biar adil, semua dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arianti dari PKK Kecamatan Pontianak Tenggara. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya cerita sedikit Bu, mengenai ya nanti ada pertanyaan. Mengenai 3 tahun yang lalu adik saya itu mendapatkan stroke Bu, penyakit stroke. Tetapi setelah diobati oleh dokter dan konsultasi juga terus, alhamdulillah sekarang sudah sembuh kembali dan bisa kemana-mana dan bisa pakai kendaraan. Cuman saya ini takut terulang kembali. Jadi adakah trik-trik atau tip-tip apa yang nantinya yang dapat kami lakukan gitu supaya adik saya tidak lagi terulang kembali stroke-nya Bu? Karena kita tidak ada orang tua, saya sebagai kakak yang mengurusnya. Repot juga kan Bu, berapa bulan kita mengurus adik kan. Nah itu saja jawaban dari saya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dokter ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arianti. Dokter Sinta. Wah ini pertanyaannya menarik. Bagaimana tips untuk mencegah stroke berikutnya ya Bu, karena adiknya pernah kena stroke. Ini Dokter Dita yang akan menjelaskan. Adik Ibu sudah sembuh dari stroke, udah naik motor sekarang ya Bu. Gimana supaya nggak kena stroke lagi Dokter Dita? Ibu dijelaskan oleh Dokter Dita. Terima kasih atas kesempatannya, mudah-mudahan bisa membantu ya Bu. Perkenalkan saya dengan Dokter Dita. Siap. Terus stroke bisa berulang, terutama 3 bulan pasca kejadian pertama stroke. Kejadian stroke berulang sangat tinggi, sehingga 1 kali kena stroke bukan berarti kita setelah itu tidak beresiko untuk terjadi stroke. Stroke sangat tinggi untuk kejadian berulang, sehingga sangat-sangat penting untuk kita jaga agar kita tidak terjadi kejadian stroke berulang. Karena semakin sering, apabila terjadi stroke berulang, maka kemungkinan kerusakan jaringan otak atau kecacatan, kemungkinan akan lebih berat daripada kejadian stroke pertama. Yang pertama itu, yang kedua
apa-apa aja sih trik supaya kita tidak bisa untuk mencegah supaya tidak terjadi stroke berulang. Mas, boleh mungkin kita slide kembali yang cerdik. Kita ulang sedikit ya, Bu. Ada nggak? Kurang ya? Oh, ada. Dokter Dita mau menayangkan slide-nya ibu-ibu, silahkan disimak ibu-ibu. Nah, di sini kita buat slogan di mana ini penting untuk kita lakukan setiap hari, mulai dari usia muda sampai tua. Karena seperti kasus yang sebelumnya bahwa stroke itu sendiri bisa mengenai mulai dari usia anak-anak sampai dengan lansia. Semakin lansia maka resikonya akan semakin meningkat. Yang pertama kita harus lakukan cek kesehatan secara rutin. Apabila adiknya ibu tadi sudah pernah terkena stroke, maka untuk melakukan medical check up atau melakukan pemeriksaan kontrol faktor resiko itu sangat-sangat penting. Seperti kita ketahui tadi, faktor resiko stroke itu kan ada yang gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, yang paling umum itu. Kemudian berikutnya enyahkan asap rokok, sehingga kita harus menghindari asap rokok baik yang dihisap langsung atau asap dari orang lain. Yang kedua, kita lakukan rajin aktivitas fisik, sehingga kita harus melakukan aktivitas fisik, terutama yang disarankan adalah jalan kaki, bersepeda atau renang. Kemudian dilakukan rutin setiap minggu. Begitu juga dengan diet seimbang, perbanyak sayur dan buah, kemudian hindari makanan-makanan tinggi lemak, alkohol, kemudian kelola stres dan cukup istirahat. Cukup istirahat ini penting ditekankan karena gangguan tidur juga termasuk salah satu faktor dari resiko stroke. Ya, mudah-mudahan cukup membantu ya Ibu. Terima kasih. Gimana Ibu Arianti? Ya, terima kasih Dokter Dita atas penjelasannya. Kita masih punya 30 menit, jadi ibu-ibu bersabar. Monggo silakan yang dari sisi sini ya, Ibu silakan Bu. Udah siap mic. Ya, nanti setelah ini sisi sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yana. Saya punya penyakit ini goyang nih Bu. Ini nampak kelihatan kan? Goyang. Jadi iya, yang ingin saya tanyakan apakah penyakit saya ini mengarah ke stroke? Yang kedua, kalau memang stroke bagaimana cara pengobatannya? Karena selama ini saya makan obat, kalau saya rutin makan obat, saya sembuh. Tapi kalau saya udah enggak makan obat, ini kembali lagi. Terima kasih, hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yana. Silahkan Dokter Sinta. Ya. Baik Bu Yana, terima kasih. Ibu, saya menghadap langsung ke Ibu, memang nampak ya Ibu mengalami agak getar-getar di wajah ya. Itu di dalam neurologis disebut tics facialis. Jadi ada hipersensitivitas pada saraf wajah nomor 7. Jadi di tubuh manusia ini ada 12 saraf Bu, saraf nomor 1 sampai saraf nomor 12. Ini yang kena saraf wajah nomor 7. Jadi saran kami ini bukan gejala stroke, tetapi memang sebaiknya Ibu kontrol rutin ke dokter saraf yang terdekat ya Bu ya, yang selama ini. Karena nanti akan diberikan obat-obatan yang untuk membuat fungsi saraf Ibu lebih bagus. Itu kan akan terjadi, kadang-kadang terjadi terutama kalau lagi ini ya Bu ya, lagi capek ya Bu ya, muncul lebih getar-getar lagi. Kalau Ibu rileks gini cantik ya Bu ya. Ya walaupun getar juga tetap cantik, gak apa-apa. Nanti kalau dengan obat nanti akan lebih cantik. Ya Ibu silakan ya berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang rutin. Tapi ini bukan gejala stroke. Nanya lah ini. Ya, bisa sembuh dengan obat. Biasanya dengan obat akan terkontrol dan obat itu oleh dokter akan disesuaikan dosisnya. Yang tadinya mendapatkan dosis pengobatan yang sedang, nanti lama-lama akan diturunkan dan lama-lama hanya minum vitamin saja. Demikian Bu, sehat selalu, bahagia. Terima kasih Dokter Sinta, terima kasih ya Ibu Yana, silakan dari sisi Halo, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu.
Saya mau bertanya, Bu. Dari sisi sini dulu Ibu. ya Ibu ya. Ya, silakan Bu. Yang ya, mau yang saya- Dokter Jihan, Sisi mic-nya sini. Dokter Jihan. Sisi sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di belakang, Bu, di belakang. Sisi sini. Oh, sini nanti baru Oh, sini iya, ya Bu. iya, Bu. Nah, ini. Biar ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Titin dari perwakilan Dharma Wanita Pontianak. Yang mau saya tanyakan Bu, Bell's palsy itu apakah sama seperti stroke? Soalnya anak saya pernah mengidap penyakit Bell's palsy, dia juga sama miring mulutnya, terus berbicaranya agak keluh, terus setelah itu kita bawa ke rumah sakit dan diterapi, alhamdulillah bisa sembuh ya Ibu ya. Terus yang kedua mau saya tanyakan, apakah stroke itu selalu berulang-ulang juga Bu? Misalnya sekali, stroke kedua, stroke ketiga. Soalnya abang saya pernah seperti itu, sampai 4 kali stroke. 4 kali stroke itu dia udah menyerang pita suara. Udah 7 tahun ya Ibu ya. Jadi seperti itu dianya berulang-ulang sampai 4 kali. Ada juga yang sampai 2 kali udah meninggal Bu. Ada juga yang seperti itu. Terus yang ketiga, saya mau tanya juga kesemutan. Apakah itu gejala juga untuk stroke ya Bu ya? Karena saya suka kesemutan di kepala Bu. Seperti itu Bu. Jadi itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Titin. Silakan Dokter Sinta. Ya. Mau dia. Ya, terima kasih Bu Titin pertanyaannya. Ibu, saya carikan dokter saraf yang cantik ya, yang jauh dari pemangkat, Dokter Arfi. Dokter Arfi silakan. Dokter Arfi sini. Ibu Titin bertanya mengenai Bell's palsy. Apakah itu gejala stroke sama atau tidak? Yang kedua, stroke apakah bisa berulang? Dan yang ketiga, kesemutan di kepala. Itu stroke atau bukan? Terima kasih Dokter Sinta atas kesempatannya. Ya Ibu, salam kenal. Saya Arfi dari Pemangkat. Tadi lumayan subuh dari sana langsung ke sini. Untuk ibu-ibu semua ya Bu, semoga bisa membantu. Jadi untuk Bell's palsy itu apakah sama dengan stroke? Untuk gejalanya mungkin sekilas sama. Jadi dia sama-sama senyumnya mencong. Tapi kalau Bell's palsy itu dia hanya di wajah aja Bu. Senyumnya mencong, matanya kadang kalau nutup dia nggak semua nutup, ada ketinggalan sedikit, kebuka sedikit. Lalu kalau kita minta dia untuk buka atau angkat alisnya, dia nggak sama kiri sama kanan. Nah bedanya apa? Kalau yang Bell's palsy itu dia hanya wajah saja, seluruh wajah sebelah. Tapi kalau stroke itu harus dengan badannya, tangan dan kakinya sebelah juga. Bisa satu sisi dengan wajah, bisa tidak. Tapi tangan dan kakinya juga kena gitu. Itu bedanya untuk yang Bell's palsy. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah stroke bisa berulang? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Dita tadi, stroke sangat mungkin untuk berulang. Makanya kita cegah agar tidak berulang. Dengan cara apa? Yang cerdik tadi ini Bu, juga konsumsi obat-obatan untuk mencegah resiko-resiko yang sudah ada di dalam diri pasien tersebut. Lalu yang ketiga, kesemutan di wajah, di kepala. Kesemutan di kepala, sebelah kepala kah atau kiri kanan Bu? Sebelah. Tangan kakinya apakah kesemutan juga nggak Bu? Oh kepalanya aja yang kesemutan. Kayak sebetulnya harusnya memang diperiksa lebih lanjut ya Bu ya. Untuk misalnya faktor resiko lainnya kayak misalnya gula darahnya bagaimana, kolesterolnya bagaimana, asam uratnya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana, aktivitasnya seperti apa. Kalau misalnya hanya kepala saja, kemungkinan besar memang bukan stroke Bu, itu hal yang lain. Tapi ya kita harus aware juga nih karena sudah ada gejalanya, takutnya nanti dari sebelah kepala aja
kok ternyata kesemutannya ke tangan sama ke kaki juga sebelah juga gitu. Tapi kalau untuk sekarang sepertinya bukan ya Bu ya. Iya. Apakah membantu? Iya, terima kasih. Terima kasih Dokter Arfi atas jawaban yang memuaskan. Gimana Bu Titin sudah? Ya. Sekarang dari sebelah belakang. Ya, monggo Ibu yang udah megang mic nih. Monggo, Halo monggo Bu, Ibu. halo Ibu. Ya, nanti sebelah sana. Terima kasih. Halo Bu. Ya Bu. Tunggu. Sini dulu nanti. Iya, habis terima ini, Bu. kasih. Nama saya Nurul, saya dari PKK Kecamatan Selatan. Yang ingin saya tanyakan tadi Ibu Sinta menjelaskan bahwa salah satu penyebab gejala stroke itu adalah rasa kebas. Yang saya alami ini Bu, saya itu biasa berolahraga sepeda, jadi sekali waktu itu saya merasa kebas di bagian tangan. Apakah itu merupakan suatu gejala? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Nurul. Silahkan Dokter Sinta. Ya Ibu, untuk kebas di tangan, ujung-ujung jari, itu aktivitas kaitannya dengan aktivitas misalnya, atau dengan memang ada faktor predisposisi kadar gula darah yang tidak stabil. Itu namanya neuropati, adalah gangguan saraf tepi. Jadi kebas yang merupakan gejala stroke adalah kebas separuh tubuh. Satu sisi tubuh kiri misalnya mukanya kebas, tangannya kebas, pinggul, kaki itu separuh tiba-tiba kebas, itu adalah gejala stroke. Tapi kalau tangan-tangan kita kayak kesemutan, kebas-kebas, itu adalah gangguan saraf tepi, namanya neuropati. Sebaiknya ibu-ibu memeriksakan dengan teratur kadar gula darah, kadar kolesterol, ya. Kemudian gimana Dok supaya nggak kebas tangannya? Kalau ibu kontrol ke dokter, akan diberikan obat-obat vitamin saraf untuk membuat nutrisi di saraf-saraf tepi sehingga berkurang nanti gejala kekebasannya. Dan juga olahraga teraturnya dilanjutkan Bu. Itu jawabannya Bu. Oke, silakan Ibu Oke yang Bu, tadi mohon sudah maaf di Bu. tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Perkenalkan nama saya Sri Yuniarti dari PKK Pontianak Kota. Kebetulan anak saya juga dokter Bu. Cuman saya ingin menanyakan sekarang ini kan lagi tren-trennya apa itu yang cuci otak. Maaf Bu, grand wash sekarang. Kan lagi tren-trennya Bu ya. Iya. Cuci otak itu saya hanya menanyakannya bagaimana pencegahan sekarang itu dini. Pencegahan dini itu bagaimana? Itu aja Bu, terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu Sri. Jadi karena lagi naik daun nih brainwash. Ya, Nah, brainwash, ya. jadi pencegahan untuk sekarang ini bagaimana pencegahan untuk bagaimana jangan sampai cuci otak gitu Bu. Oh, jangan sampai ada tindakan brainwash gitu. begitu, Oke. Bu, ya. Silahkan Terima Dokter kasih. Sinta. Ya, terima kasih Dokter Dini. Dokter Titi, kami persilakan menjawab tentang brainwash Dok. Ini Ibu Ketua Perdosni Purna Tugas, sekaligus Ibu Penasehat Perdosni. Bu siapa tadi ya yang tanya ya? Ibu Sri Yuliati Dokter. Bu Sri Wiyati. Sebenarnya istilah brainwash itu, cuci otak itu dalam kami Perdosni ini mungkin ada agak rancu ya. Kalau kita cuci otak itu kan anak remaja dicuci otaknya supaya menjadi seperti apa gitu ya. Tapi dalam hal ini brainwash itu adalah sebenarnya tindakan DSA, Digital Subtract Imaging, untuk melihat pembuluh darah otak. Jadi itu sebenarnya bukan terapi untuk stroke. Tapi kalau seseorang sudah mengalami stroke misalnya beberapa kali, kita untuk melihat apakah ada penyempitan pembuluh darah atau seperti itu ya, atau ada aliran pembuluh darah yang kurang bagus, ada misalnya percabangannya yang terlalu banyak seperti AVM namanya, atau aneurisma pembuluh darahnya yang seperti balon. Nah itu bisa dilihat dengan DSA itu tadi. Itu sebenarnya alat diagnostik. Jadi kita dimasukkan kateter dari paha ini, kateternya naik sampai ke otak. Mungkin yang Ibu sudah kenal itu untuk jantung ya, kateterisasi. Jadi brainwash itu coba seperti kateterisasi tapi untuk melihat pembuluh darah otak. Nah, nanti kalau memang ada kelainan pembuluh darah otaknya, itu nanti bisa dipasang seperti stent jantung juga, bisa dipasang supaya membuka sumbatannya. Kalau ada pembuluh darahnya yang
rame ya, seperti arteri venous malformation itu bisa diemboli, dikasih alat supaya nanti tidak terjadi perdarahan. Jadi supaya kita tidak usah menjalani brainwash itu, ya kita jaga-jagalah cerdik tadi itu ya. Jadi faktor risiko stroke itu kita benar-benar kendalikan. Yang sering saya dapat pasien itu ya, kalau darah tinggi dia minum obat darah tinggi. Nanti darah tingginya turun dia tidak minum lagi. Nah, itu sebenarnya salah ya. Kencing manis juga seperti itu, karena kalau kita sudah darah tinggi, kita harus tetap minum secara rutin. Kenapa kok kita darahnya tingginya itu baik jadi normal terus ibu tinggal, padahal karena normal itu karena kita makan obat. Begitu obatnya ditinggal nanti dia naik. Nah, darah yang turun naik ini juga yang bahaya. Jadi supaya tidak jadi stroke ulang seperti pertanyaan yang tadi juga, kita harus kendalikan faktor resiko itu tadi. Yang utama adalah jantung, pembuluh darah jantung, hipertensi dan kencing manis ya. Yang lainnya kolesterol, asam urat, kurang gerak ya, obesitas itu harus kita kendalikan supaya kita tidak usah menjalani brainwash itu tadi. Jadi ini bukan pengobatan ya, ini hanya pemeriksaan untuk diagnostik dan terapi jika ada memang kelainan. Itu aja Dokter Sinta. Terima kasih. Terima kasih Dokter Titi. Jelas ya Ibu-ibu. Ini tadi mic-nya disandera ibu ini, katanya kalau nggak dikasih dia nggak akan ngasihkan ini. Ya, terima kasih Dokter Titi atas jawabannya. Ini kita buka satu pertanyaan terakhir nih. Silakan. Oke, Ibu. Mohon maaf, Ibu enggak melirik ke sini dari tadi. Oke, Bu. Terima kasih. Perkenalkan saya Rina dari TPP KK Kecamatan Pontianak Selatan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu, berdasarkan mungkin realita yang ada. Yang pertama, saya pernah berhadapan dengan kasus di mana tetangga saya, Bu, terkena stroke. Langsung tiba-tiba ada perubahan dari mukanya. Nah, pada saat itu tidak disarankan oleh rekan yang lain untuk dibawa ke rumah sakit. Tetapi mereka itu langsung memberikan cuka dan mentusuk semua jari untuk mengeluarkan darah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu memiliki korelasi, Bu, di ilmu kedokteran? Apakah itu termasuk tindakan awal yang harus dilakukan atau harus langsung segera dibawa ke rumah sakit? Yang kedua, Bu, berkaitan dengan pepecah pembuluh darah. Nah, tetangga saya juga, Bu, dia itu pingsan, Bu, waktu itu. Sore itu sehat, pingsan, ternyata setelah ditangani nggak sadar-sadar, Bu, baru dibawa ke rumah sakit. 2 jam di rumah sakit, beliau itu meninggal karena pecah pembuluh darah. Yang ingin saya tanyakan, dengan riwayat medisnya dia itu tidak darah rendah, kolesterolnya baik, karena informasi yang saya dapatkan dia baru check up, itu semuanya bagus, tiba-tiba pecah pembuluh darah dan meninggal. Nah, apakah ada gejala awal atau tanda-tanda yang mungkin kita bisa antisipasi sebelum terjadi pecahnya pembuluh darah di otak? Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Namanya siapa, Ibu? Ibu Rina, Bu. Oh, Ibu Rina ya. Silakan Dokter Sinta untuk menjawab Baik, pertanyaan terima kasih Ibu Rina. Dokter Dini. Ini pertanyaan terakhir ya, Bu Reina. Nah, ibu-ibu nanti door prize-nya diundi ya, Dok ya? Jadi yang masih mau mengajukan pertanyaan nanti bisa mungkin ditulis atau disampaikan lewat panitia. Kita bisa ketemu di lain kesempatan untuk berbincang-bincang. Semoga ya. Baik, pertanyaan Bu Reina yang kedua dulu saya jawab. Apakah ada tanda atau bagaimana cara mendeteksi supaya pasien itu tidak mengalami pecah pembuluh darah otak? Seperti ibu-ibu ketahui semua tadi bahwa stroke itu terjadinya memang akut, serangan mendadak. Tidak ada tandanya Bapak Ibu, tapi yang ada adalah faktor risikonya. Seseorang pasien yang sudah mengidap tekanan darah tinggi, seperti tadi dikatakan Dokter Titi, kolesterolnya bulan 3 kolesterol kami 300, Dok. Nanti bulan 6 cek lagi, Bu. Udah turun berapa? 290. Turun sedikit tapi bangga. Nanti 3 bulan lagi dicek ternyata udah turun tapi masih di atas normal. Itu juga faktor risiko ya Bapak Ibu.
Nanti ibu-ibu nanti boleh cek di lab, ada kebetulan kita panggil bekerja sama dengan Prodia. Ada pemeriksaan tadi udah ya? Nah ya, ada pemeriksaan gula darah, kolesterol, terutama kolesterol itu ada 4 macam. Kolesterol total, HDL, yang seperti dikatakan dokter An tadi, kolesterol baik itu HDL, LDL, kolesterol jahat, dan juga trigliserida. Jadi kolesterol itu sebenarnya ada 4 macam. Jadi bukan hanya kolesterol total saja yang dicek di ujung jari itu ya. Jadi sebelum seorang pasien mengalami pecah pembuluh darah, tentu akan ada faktor risiko tadi yang sudah disebutkan. Pasti pernah ada tekanan darah tinggi, pasti pernah ada kolesterol tinggi, atau gula darah tidak stabil, dan sebagainya. Mungkin ada obesitas, atau ada kombinasi dari semuanya, kurang gerak, alkohol, merokok. Nah itu juga faktor risiko stroke ternyata banyak sekali. Jadi begitu Bu jawabannya untuk gimana supaya orang tidak kena kepecah pembuluh darah, hindari semua faktor risiko itu. Kalau yang punya darah tinggi, aduh saya darah tinggi nih, mulai dengan gaya hidup yang baru. Wah kok gula darah saya tinggi, mulai dengan gaya hidup yang baru. Atur diet, atur gerak, kemudian kalau perlu kontrol rutin ke dokter. Pertanyaan itu kedua terjawab ya Bu. Sekarang pertanyaan pertama, Dok pasien stroke dicucuk ujung jari itu bagaimana? Ibu-ibu itu adalah mitos. Tidak ada di dalam medis bahwa pasien stroke harus ditusuk-tusuk ujung jarinya. Bapak ibu-ibu sering mendengar di itu ya, di TikTok atau di YouTube seperti itu. Tapi secara medis tidak terbukti secara ilmiah. Karena di dalam dunia kedokteran itu kita bekerja berdasarkan evidence base. Jadi berdasarkan bukti yang ada berdasarkan penelitian. Jadi dokter akan memberikan obat-obatan juga semua berdasarkan dari indikasi medis yang dibuktikan dengan evidence base-nya. Jadi kalau itu tidak ada evidence base-nya Bu, itu mitos ya. Saya rasa terjawab. Oh, Bundo Darmanelli, Dokter Darmanelli ya. Ini terakhir penutup pertanyaan. Takut tadi dah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyelonong ya. Terakhir katanya tadi ini terakhir kali. Mungkin perkenalkan dulu, saya memang udah pernah tugas, tapi alhamdulillah diamanahkan di Satgas Stunting. Nah, dari sosialisasi tentang stunting, kita selalu kasih tahu jangka pendek akibat daripada anak stunting adalah infeksi yang berulang karena daya tahan tubuhnya rendah. Nah, dampak jangka panjangnya salah satunya adalah stroke. Nah, itu mungkin Dok, mungkin dijelaskan ke teman-teman PKK dan yang hadir dari sini karena kita ini juga merupakan tim pencegahan penurunan stunting di Kota Pontianak. Mengapa kok bisa sih stunting dampaknya menjadi stroke itu, Dok? Terima kasih Bundo. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Dokter Darmanelli Bundo. Ya, mengapa stunting di kemudian hari bisa menjadi stroke? Yang bisa menjelaskan ini Dr. Johnson ya. Dr. Johnson diminta bantuan untuk menjelaskan apakah perlunya kita mencegah stunting sehingga anak-anak akan tumbuh secara sehat dan kemudian hari tidak akan mengalami stroke. Kedepannya enggak stroke. Iya dokter. Sebenarnya begini, kalau kita bicara stroke, maka kita bicara adalah kualitas pembuluh darah di otak. Jadi secara langsung kalau kita mau bilang stunting itu berhubungan karena kekurangan gizi dengan pertumbuhan atau pembuluh darah yang ada, tapi tidak semua. Karena kejadian stroke itu kan pembuluh darah yang bermasalah, tapi pembuluh darah bermasalah itu karena faktor risiko yang dibawa atau yang diidap. Ya mungkin kalau dalam kehidupan kita ada suatu waktu di mana faktor risiko itu sudah menghinggapi kita. Jadi itu bicara investasi jangka panjang itu sebenarnya stroke. Jadi kalau sekarang tidak dimulai sesuatu yang baik atau yang sehat, maka peluang kejadian stroke itu ada setiap saat. Jadi tidak harus tua karena sekarang stroke juga pada usia muda itu banyak. Jadi kira-kira ini yang mau saya bilang secara langsung tidak ada hubungan, tetapi kalau dibilang kejadian stroke bisa dialami, ya siapa saja bisa mengalami kejadian stroke itu. Karena faktor risiko terlalu banyak
yang ada yang dihinggapi orang. Bisa dia jantung jadi stroke, bisa dia profil lipid dia jadi stroke, bisa dia diabetes dia jadi stroke, bisa dia hipertensi dia jadi stroke. Bahkan ada yang bilang bisa merokok juga jadi stroke. Saya pernah di pasien bilang, itu kan asapnya nggak ditelan dok, kenapa saya jadi stroke? Nah, kan biasa kita larang jangan merokok ya. Nah, jadi banyak faktor risiko. Jadi yang bisa membuat kita jadi stroke. Jadi tidak langsung, tidak direct bahwa itu pasti akan kejadian seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Johnson. Bundo, gimana Bundo? Oke, cukup puas ya Bundo. Jadi intinya cegah stunting supaya anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, kemudian perkembangannya bagus, dan juga kesehatan pembuluh darahnya akan terjaga sampai tua sehingga tidak akan kena stroke. Begitu ya ibu-ibu? Ya, terima kasih Dr. Sinta. Jadi diskusi pagi ini bisa kita simpulkan bahwa stroke adalah penyakit penyebab kematian nomor 2 di dunia, juga penyebab kecacatan nomor 1 di dunia. Tapi ingat, stroke dapat dicegah dengan modifikasi gaya hidup, serta penanganan stroke yang cepat akan mengurangi resiko kematian serta resiko kecacatan permanen. Terima kasih apresiasinya kepada seluruh ibu-ibu yang mengikuti dan antusias mengikuti talk show stroke pagi ini. Sebelum saya akhiri, saya kasih pantunnya ya Ibu. Jalan-jalan ke Mojokerto. Jangan lupa ke Semarang. Mari kita hindari stroke agar badan tetap strong. Satu lagi, Bu. Pergi berperang dengan sekutu. Membawa pedang sakti. Jika ada keluhan stroke, datanglah segera ke rumah sakit. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.